Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ini kira-kira sudah berjalan dengan cukup baik tadi, di atas 90%, 92% yang sebagian besarnya, itu supaya dipertahankan. Jangan sampai di ujung dari pilkada ini yang sudah baik dari awal dan kita sudah membuktikan kepada para orang yang dulu pesimis bahwa enggak terjadi apa-apa yang lebih parah dibandingkan dengan tidak ada pilkada. Kita sudah buktikan bahwa ini biasa-biasa aja gitu. Nah, jangan sampai di ujung ini yang sudah terakhir sudah mau tahap-tahap akhir ya, supaya dijaga terus sampai beberapa hari ke depan sampai penetapan hasil oleh KPU. Nah, saudara, sebelum penetapan hasil pilkada oleh KPU, belum ada putusan atau keputusan yang resmi dari KPU yang nanti akan bertingkat KPU-nya. Nah, di sini agar tidak terjadi keributan, saya minta agar dibuka akses ke media massa, dibuka akses ke pemantau, dibuka akses ke quick count, institusi quick count, buka aja. Yang penting tertib, dijaga, gitu. Agar kita tidak dianggap tertutup. Pokoknya terbuka aja. Kalau ada yang curang diberitakan saja gitu. Itu biasa, ini negara demokrasi. Jadi agar tidak timbul berbagai fitnah, buka akses. Jangan sampai misalnya ngusir wartawan, apalagi lalu ditindak kekerasan, dipukul dan sebagainya. Suruh aja, terbuka aja. Kan aturannya memang terbuka, dihitungnya terbuka, kemudian kartu juga ketika satu-satu terbuka, papannya terbuka, kecuali bilik yang rahasia bagi masing-masing. Tapi ketika dihitung, ditabulasi dan sebagainya, itu supaya terbuka. Dan silahkan saja kalau ada mau buat part dari hasil itu juga jangan dilarang. Ini sekarang tidak bisa kita main-main dengan informasi. Informasi itu bisa berupa berita yang benar, bisa berupa hoax, tapi kita bicara data. Tapi datanya, ketika sebuah berita berbunyi apa, datanya seperti apa, gitu. Itu kemajuan kita di dalam dan bernegara yang tidak bisa dihindari bahwa kita akan menentukan keberhasilan atau kegagalan itu berdasar informasi dan olah data yang informasi itu. Karena informasi itu tidak selalu menjadi data. Ya. Informasi itu nanti akan berubah jadi data. Gitu. Nah, itu tidak bisa kita main-main dengan itu. Nah, terkait dengan itu semua, izinkanlah saya mengucapkan terima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum dalam semua tingkatannya. Bawaslu dengan semua tingkatannya. Forkompimda, dalam hal ini kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, kerja dengan baik. Pangdam, Dim, Kapolda, Kapolres, dan seluruh jajarannya. Tentu tadi ada Danrem dan sebagainya. Kemudian Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang selama ini juga sudah turut berpartisipasi atau bekerja keras, bahkan bukan hanya berpartisipasi dalam arti ikut, tapi juga menjadi tenaga-tenaga penting di lapangan untuk
mengantarkan kita dalam pilkada serentak yang sampai jam 14 ini alhamdulillah berjalan baik. Mudah-mudahan nanti sore tidak ada berita buruk tentang ini semua, sehingga perhitungan bisa selesai sampai jam yang ditentukan. Tentu kontroversi perdebatan akan mulai muncul mulai malam ini, dan sudah hasil quick count itu akan keluar, dan itu kita percaya sebagai informasi pendahuluan. Nah, di situ akan ada yang bilang curang, ada yang macam-macam. Nah, kita antisipasi belasan tahun mengadakan pilkada serentak ini, sehingga kita juga aman bagaimana untuk menghadapi itu. Terakhir, bil khusus saya mengatakan terima kasih kepada BNPB, Pak Doni Monardo, yang setiap saat selalu memberi informasi kepada kita, kepada kami, tentang situasi pilkada di lapangan dari waktu ke waktu, daerah mana yang dari hijau menjadi kuning, dari kuning menjadi hijau, kemudian juga ada yang tadinya orange menjadi merah dan sebagainya. Perkembangannya selalu kami ikuti dari Pak Doni Monardo di dalam berbagai pertemuan, berhasil menjalankan tugas seperti ini. Pun kepada teman-teman di Kementerian Dalam Negeri, Bapak Mendagri juga selalu berkoordinasi dengan saya bersama jajarannya untuk memberitahu atau mencari jalan keluar jika terjadi sesuatu di suatu tempat, baik itu konflik antar calon, kemudian kerumunan yang tidak terkendali, dan masalah-masalah keamanan lain.